Kita udah sampai di makam Sunan Gunung Jati. Rame ya. Padahal ini hari biasa, hari Selasa. Rebo. Situasi masih rame aja. Kita lihat ke dalam terus. Orang juga masih ke sini ya, Kang ya? Ya, kalau yang ini sih masih kerabat keraton semua, keluarga keraton semua. Iya, keluarga keraton ini salah satu yang ngurus saya sendiri. Ini salah satu kiwas. Iya, saya oleh sini. Kalau seberang saya nggak pegang, berbeda-beda sih begininya. Kasnya benar. Atau masih ada hubungan keluarga? Kalau keluarga saya bukan keluarga dari keraton, keluarga saya. Kita lihat di sini. Ini dari samping sih Pak, sebenarnya nggak boleh masuk ya, karena ini dibukanya kalau cuma Tiwan aja. Karena ini kan saya yang pegang kunci. Jadi kita lihat ada sebentar. Alhamdulillah ya, bisa masuk ini. Ya bisa turun lagi. Ini yang Ya kalau yang ini sih masih pengikut Sunan Kalijaga yang level-level carik atau lurah. Yang ngurus saya sendiri ini. Kuburannya di sini ada banyak. Ini salah satunya Ki Warsi. Iya, saya udah dari Kedung Dalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Iya, simbol. User kan tengah-tengah. Udel. Assalamualaikum ya Rasul. Ini kalau bulan Mulut atau Kliwon kan sebelah sekali ini rame orang jarak dari sini ke bawah. Penuh banget. Siklasnya buat yang bersih-bersih Pak Haji. Iya. Enggak. Kalau darah ini Pak, siklasnya mari aman sama dipandu juga. Memang baik. Ini kelebihannya kita ada di posisi dataran tinggi, tapi air ini sepertinya nggak kering. Sama di nomor 1. Ini nomor 2-nya airnya ini masih tetap bagus ya. Jadi seperti nggak ada kekurangan. Padahal kita ada di dataran tinggi nih posisinya nih. Udah belum pernah ini. Nggak pernah kering Pak ya? Iya, ada air. Iya. Ya Pak, baik Pak, kita geser lagi Pak. Sumur ketiga. Ya. Ketiga. Setiap sumur kita ngasih sodako yang nimba, buat yang nimba.
Gimana rasanya? Pak, diminum sedikit aja, diminum. Kita ngerasain rasanya. Minum. Segar. Layaknya air. Tapi insya Allah airnya kurang. Ini kan? Nah, iya. Kita coba. Boleh silakan ngasih sodakonya, Pak. Ini tawar sama seperti air rasanya, nggak jauh beda sama air. Begitu Pak. Tapi insya Allah seizin Allah ada hasil. Insya Allah. Ada. Amin. Batas untuk Oh sama kayak tadi. ya ini waktu. Sama kayak di masjid Abu Dhabi kan ada. Betul. Ya jarang ya Pak ini petunjuk. Ini Batan lurus nih Pak nih Bang ya. Batan lurus nih. penunjuk Ini waktu. kayak Cara bacanya gimana? katanya ini Pak, kanan ini. Tengah-tengah. Tandanya? Satu ya. Duhur. Jam berapa nih? 12. Kalau Jam 12 jam pas. nggak bisa, waktu duhur aja ya. Waktu Duhur gitu. Ini Kalau tengah matahari ada di atas, persis di atas Iya. kepala kita. Jadi bayangan kita nyaris nggak ada. jadi kalau jam kan kita kalau duhur nggak sama gitu kan. Jam 12 kadang kalau nasionalnya setengah 12 kan sekarang. Iya. Gitu. Jam 12 hendak kesini. Menunjuk waktu sholatnya. Aku corak. Iya. Iya, boleh ngomong kok. Nggih. Tambah asinnya sih. Asin Pak. Enggak. Pada baik, kayak banyak rasanya. Iya, sok. Kayak aqua. Aku ya. Ini sumur berapa Bang? Sumur keempat, sumur kemuliaan ini. Jadi kita yang keempat. Yuk, mos-mosan. Gimana Bang? Segar. Semakin segar saja. Semakin segar. Mudah deh. Iya, kalau ini juga Pak, mau kemana nih Kak? Kita. Ke sumur kelima. Sumur 5 ya. Lumayan jauh ya sumurnya. Sumur kelima. Nanti 6, 7 selesai kita naik ke atas makamnya gurunya Sunan Gunung Jati yang jarang orang datangin. muka mau bawa. Biasa. Sumur Tegang Pati. Sumur Tegang Pati. Yang kelima. Iya. Iya, Sumur Tegang Pati. Jadi saya kejang gitu. Kejang. Oke, selanjutnya kita akan kemana? Kita ke sumur ke-6. Kalau sumur kelima tadi Tegang Pati namanya. Ini sumur kejayaan ya. Sumur ke-6 Kejayaan. Nggak harus urut dari sana dulu. Yang pertama, kalau misalkan orang mau ziarah ke Sunan Gunung Jati, mau mandi, saya arahkan dari sini dulu. Ini sumur yang ke-6, yaitu sumur kejayaan. Nah ini lihat, semua posisi air itu bagus ya, nggak ada yang kering. Jadi Limpah semua ya? hampir semuanya bagus. Jadi sumbernya bagus. Padahal kita masih ada di ketinggian ini. Iya, kalau dahulu. Orang-orang soleh yang untuk minum. Le mineral, ada manis-manisnya sedikit. Boleh nyebut produk. Bukan, maaf, manis sedikit. Ada manis ya? Ada manisnya. Masih ada tuh, bisa kan Pak?
Udah. Ayolah, Pak, nyoba Saya- juga. Jangan pernah tertinggal. Saya cuci muka aja. Ya tinggal ini aja ngasih mau. Oh, Kebersihan di sumur. Air kejayaan, mudah-mudahan ada Caya. atau banyak kelebihannya lah. Amin. Karena Ada peninggalan. ya rasanya manis dikit-dikit. Nat ngasih nih yang limbahnya. Sudah ya masukin aja. Iya. Luntur, ilmu ning Banten luntur. Banyak kan anak Anak ya. Sedin. Kalau mau ke belakang ada. Itu jalannya tapi. Wah, kita mulai masak lagi. Enggak. Jalan sudah. Ah, ini sumur jalan Tunda. Tanya ini. Sakil. Bukan ember. Kalau ada jalan Tunda berarti ada jalan Sutra ini. Ini kan ada peninggalan senang nggak dijaga. Ceritanya tongkat ditacapkan keluar air. Pasti ada jalan Sutranya ini. Ada tuh. Ini ori nih. Ori ya. Nah, biasa ada yang ini jaga lagi keluar ya. Tapi airnya, mantap. Wah lebih bening lagi sama. Kelihatan kan? Iya nggak kelihatan. Dalam. Kelihatan pakai kamera. Iya. Dalam. Tuh. Dari dulu ini. Tuh, boleh saya dicuci buka atau minum dikit? Ini masuk. Nah, diminum dikit minum dikit. Liwang-liwang rang dukurung gunung sembuh Ya, ini pemirsa disebut makam Wali Songo, yaitu Patilasan. Dulu para wali itu berkumpul di sini, sehingga makam ini identik dengan berkumpulnya para wali dan sekaligus dijadikan Patilasan. Makanya tadi disebutkan makam Wali Songo. Itu aja pemirsa. Mantap. Bakar kolesterol kita. Mantap ya. Mantap banget. Pak, ini makam siapa, Pak? Oh bukan makam, ini simbol. Sama seperti di Gunung Sembung, pusar. Besar ya? Iya pusat penyebaran. Ini pusaran bumi dengan simbol batu kiri kanan. Sebelah tengah-tengahnya itu semua pusaran buminya. Di sini tempatnya wali 9 wali untuk berkumpul, membuat rencana dan strategi bagaimana mengembangkan ajaran-ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Ini 2 pohon, akarnya saling menyatu, akarnya menyambung. Ya, 2 pohon ini akarnya menyatu. Antara pohon ini sama pohon ini akarnya nyatu satu. Itu melambangkan kerjasama antara wali untuk menyatukan umat muslim yang ada di Pulau Jawa. Gua biar suminar sahyan ing damar anda dia pepadang ing caruban nagari cukup au orana apa ya orana apa. Di sini ada gua tutup ya. Gua ini dikisahkan
bisa menyambung ke Mekah. Jadi para wali dulu kalau ke Mekah lewat sini, lewat gua ini. Mugia pasangan damar Itu asal Alkisah. siraman banyu Wallahu alam. suci. Insyaallah. Suci yang Kekuasaannya adalah saking kehendak gaib Allah dan pangeran. kita percaya akan kekuasaan Allah, bukan percaya terhadap gua ini. Insyaallah gua ini adalah karomah yang diberikan oleh Allah untuk para wali kita. Dan para wali itu adalah keturunan daripada nabi-nabi. Nabi-nabi diberikan mukjizat, kita harus percaya itu. Nabi Muhammad, Nabi Musa, semua nabi-nabi diberikan mukjizat. Keturunannya adalah para wali. Para wali ini diberikan karomah. Dan makam Syekh Jatul Kahfi, beliau ini adalah guru daripada Sunan Gunung Jati. Beliau yang pertama-tama menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Cirebon ini dan mungkin untuk Pulau Jawa. Iya. Bapak di sini. Bisa sedikit Pak? Dari mana? Saya dari Banten. Ya. Kebetulan sengaja ke sini mau berkunjung. Paling tidak saya minimal bersilaturahim Pak ya. Nah, karena ini juga salah satu pemuka agama, syiar Islam semuanya. Ya, kami sebagai dari Cicit Janggar Warengnya pengen melihat gitu kan, sekaligus ya berkunjung. Nah ya Pak, di sini siapa? Syekh Maulana Datul Kahfi. Syekh Maulana Datul Kahfi. Beliau ini guru besarnya para wali. Guru besarnya para wali. Termasuk gurunya Sunan Gunung Jati. Siapa-siapa aja Pak dari wali? Gurunya Raden Walang Sungsang, ya, Pangeran Cakrabuana Mbahku Cirebon ini. Terus Nyai Mas Rara Santang, ya, putra putri dari Prabu Siliwangi. Beliau berguru di sini dan diteruskan oleh anaknya yaitu Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Kalau Nyai Mas Rara Santang itu punya anak Syekh Syarif Hidayatullah. Nama Arabnya Syarifah Mudaim. Nyai Mas Rara Santang itu ya. Kalau Raden Walang Sungsang gelarnya Pangeran Cakrabuana Mbahku Cirebon. Pendiri Cirebon ya. Putra pertama Iya. dari Prabu. Nah, Syekh Datul Kahfi ini punya gelar, itu gelarnya Syekh Datul Kahfi, nama aslinya ya Syekh Idopi Mahdi. Asal usulnya beliau dari Baghdad. Nah, beliau punya dua gelar, Syekh Datul Kahfi dan Syekh Nurjati. Ini ya. Syekh Datul Kahfi dan Syekh Nurjati. Syekh itu guru, kalau orang kiai dari Jawa Tengah sih, Syekh itu guru Datul Kahfi yang punya gua. Jadi sering berdiam diri di gua beliau. Ada di atas. Nah, kalau Syekh Nurjati, Syekh itu guru Nurjati yang menyinari Gunung Jati. Setelah ada perguruan, Gunung Jati terkenal, termasyhur, bersinar ya. Nur Jabal Jati. Nurjati. Dua nama beliau ini namanya. Tapi di sini makom. Makomnya sih. Tapi dikunci terus Pak. Ke Jumat dibuka, dikembangi ya, nyekar. Kemudian Senin diambil kembangnya udah layu, Kamis dibersihin, Jumat dikembangin lagi. Jadi 3 kali dalam seminggu. Kalau Jumat ba'da sholat Jumat, kalau Kamis itu pagi hari subuh ya, Senin subuh. Tapi nggak bisa masuk bebas berarti Pak ya? Cuma kelihatan.
kelihatan makamnya. Oh gitu. Kalau kami bisa melihat Pak. Ya, kalau hari Jumat kebetulan itu ada jadwal-jadwal. Oh, kalau hari Selasa nggak bisa. Enggak, Ini Rabu nih. Oh, Rabu. ada jadwalnya ya. Jumat, Kamis subuh, Iya. dan Senin subuh. Besok berarti. Kalau Jumat, ba'da sholat Jumat. Nah, itu ya, itu aja. Jadi Itu nggak banyak yang masuk. yang nggak masuk sih mas, Tertentu kelihatan aja. kata Atau pada Pak saat, kuncinya aja nyiram bunga. yang nyekar ya. Tapi dilapisi tirai itu kelambu, kelambu, ya. sampai ada 7 lah nih. Hasilnya itu jangan. Tahun berapa ini Pak? Kalau gurunya dari para wali. Ya sebelum ada Cirebon lah. 1000. Sebelum ada Cirebon, Cirebonnya aja itu Cirebon tuh Pangeran Sakrawal. 1480 ya Cirebon tuh. Berarti sekitar 1420-an. Kira-kira seperti itu ya. Sebelumnya Cirebon ini beliau. Iya. Iya. Beliau ini pernah dengar nggak Pak karomahnya apa gitu? Ya karomahnya sih banyak kalau karomah. Yang pernah dilegendakan gitu di tanah Cirebon. Jadi yang ininya aja ya apa wasiatnya itu setana. Ini kalau Kanjeng Syekh Datul Qapi itu artinya setana itu berpegang teguhlah kepada apa yang sudah saya ajarkan, yang kami ajarkan. Jadi berpegang teguhlah pada ilmu-ilmu yang sudah kita ajarkan. Nah, kalau Syekh Syarif Hidayatullah wasiatnya kan ingsun titip kajung lan fakir miskin. Wasiatnya Sunan Gunung Jati yang terkenal. Kalau Kanjeng Syekh Datul Qapi setana. Ya, dan di babat tanah Cirebon itu disuruh oleh Kanjeng Syekh Datul Qapi. Dan di sebelum Cirebon berdiri, makanya ada sejarah babat tanah Cirebon. Makanya jadi guru ya. Iya. Kalau Sunan Kalijaga kan menjadi raja kedua di Cirebon. Nah, ini sahabatnya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Sahabat. Kalau Iya, istilah. Sunan Gunung Jati kan raja gitu ya. Kedua, kalau beliau ini tidak Gurunya. ya gurunya, Iya, guru. tidak Jadi ikut ke- penasehat. Ya, jadi penasehat gitu ya. Penasehat. Tapi beliau ini tidak hanya Sunan Gunung Jati, para wali pun berguru ke beliau. Iya. Sunan Bonang mungkin ya. Sebelumnya Sunan Gunung Jati kan banyak banget. Kalau Sunan Gunung Jati itu termuda ya. Dia termuda. Ya. Malahan ibunya berguru sini. Ibu. Ibunya Nyai Mas Rara Santang, Raden Walang Sungsang. Beliau disuruh haji tuh dari sini. Kalau iya, dan kemudian bertemu jodoh di sana. Mekah. Ya kalau karomah atau barokah itu nggak kelihatan ya, tapi terasa barokah itu. Seperti barokah itu al barokatu ziyadatul khair ya. Barokah itu tambahnya kebaikan. Setelahnya beliau rajin ziarah sini, tentremlah keluarganya, tenang istilahnya usahanya. Jadi nggak begitu tergesa-gesa. Iya. Tapi semua kehendak dari Allah. Iya, kehendak dari Allah itu namanya barokah ya. Jadi tapi nggak seperti makan cabai langsung pedes. Nah, tapi sebulan, 2 bulan, 3 bulannya tuh baru terasa. Karena rasa senangnya. Sehingga apapun yang diperbuat menjadi nyaman. Mukminin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Negeri pusar kawentar kecelukin genami
pengajian mendoakan Sunan Gunung Jati. Tujuannya bukan mencari sesuatu yang syirik ya. Ini tujuannya untuk mendoakan seorang Sunan Gunung Jati yang sudah berjasa terhadap pengajaran agama Islam, penyebarluasan agama Islam di tanah Jawa, dan didoakan. Orang meninggal didoakan, bukan kita mengharapkan sesuatu dari yang meninggal, tapi yang meninggal yang sudah gak ada dan berjasa terhadap kita doakan. Itu tujuannya, bukan syirik. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى العزيز الرحيم لتنذر قوما وجعل بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. Halo sobat, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Gratis kok.